Jadi kita akan membahas dua pilar utama dalam manajemen, yaitu perencanaan dalam kurung planning dan pengorganisasian dalam kurung organizing. Seperti metamorfosis pada gambar tersebut, kesuksesan organisasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang terstruktur. Lalu, bagaimana menetapkan tujuan dan bagaimana mengatur sumber daya untuk mencapainya. Lalu yang pertama kita bahas yaitu perencanaan. Perencanaan ialah menentukan arah, meliputi 5 struktur. Struktur yang pertama yaitu definisi perencanaan. Struktur yang kedua ada sejarah perencanaan di Indonesia. Yang ketiga ada sumber daya perencanaan. Yang keempat ada manfaat dan kelemahan perencanaan. Dan yang terakhir tujuan akhir perencanaan. Kita akan membahas definisi perencanaan dulu ya teman-teman. Definisi perencanaan itu adalah metode penetapan tujuan dan pemilihan cara untuk mencapainya. Ini termasuk kemampuan krusial bagi setiap manajemen untuk memahami apa yang ingin dicapai dan bagaimana langkahnya. Yang kedua, sejarah perencanaan di Indonesia memiliki akar panjang mulai dari era VOC pada tahun 1777 yang fokus pada infrastruktur kota hingga era kemerdekaan yang membangun kota-kota baru seperti Palangkaraya. Terus struktur yang ketiga, sumber daya perencanaan. Lahir dari berbagai sumber seperti kebijakan manajemen puncak, hasil pengawasan terhadap kegiatan sebelumnya, dorongan internal atau eksternal, serta kebutuhan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan struktur yang keempat ada manfaat dan kelemahan. Yaitu meliputi manfaatnya ialah membantu adaptasi terhadap perubahan lingkungan, memudahkan koordinasi, dan meminimalkan pemborosan aset. Lalu kelemahannya meliputi data masa depan sering tidak tepat, biaya penyusunan yang besar, serta potensi menghambat inisiatif individu karena harus mengikuti pola yang kaku. Dan yang terakhir ada tujuan akhir perencanaan. Berfungsi sebagai standar penilaian kerja dan panduan bagi seluruh anggota organisasi agar tidak terjadi pemborosan tenaga dan waktu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan yang kedua, yaitu pengorganisasian ialah membangun struktur. Pengorganisasian juga mempunyai 3 struktur. Struktur yang pertama, definisi pengorganisasian. Struktur yang kedua, prinsip utama pengorganisasian. Mempunyai 4 prinsip, meliputi spesialisasi kerja, wewenang dalam kurung authority, hierarki kepemimpinan, yang terakhir ada rentan kendali. Lalu struktur yang ketiga yaitu komponen pengorganisasian. Kita akan jabarkan penjelasan masing-masing dari 3 struktur tersebut. Struktur yang pertama, definisi pengorganisasian. Apa sih definisi pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses mengatur individu dan aset untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas agar setiap orang
tahu perannya masing-masing. Dan struktur yang kedua ialah prinsip utama pengorganisasian. Mempunyai 4 macam ya guys. Satu, prinsip yang pertama ada spesialisasi kerja. Penjelasannya membagi tugas kompleks menjadi bagian kecil agar efisiensi meningkat, meski harus waspada terhadap kejenuhan karyawan. Prinsip yang kedua, penjelasannya hak untuk mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya demi kepentingan organisasi. Nah, itu tadi penjelasan prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga ada hierarki kepemimpinan. Penjelasannya garis kekuasaan yang jelas dari atas ke bawah atau dalam kurung rantai skalar, agar setiap anggota tahu kepada siapa mereka melapor. Dan prinsip yang keempat, rentan kendali, menentukan jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Tuh, tadi penjelasan prinsip utama pengorganisasian. Lalu yang terakhir, komponen pengorganisasian. Komponen pengorganisasian ialah organisasi yang efektif terdiri dari 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu manusia dalam kurung SDM, kerjasama, dan tujuan bersama. Ada juga hubungan integrasi antara 2 pilar dalam manajemen, ialah perencanaan memberikan apa yang harus dicapai, sementara pengorganisasian menyediakan bagaimana struktur dari orang-orangnya bekerja sama untuk mencapainya. Pembahasan yang terakhir meliputi kesimpulan dari kedua pilar dalam manajemen. Manajemen yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi masa depan, dan pengorganisasian yang kuat untuk mengeksekusi rencana tersebut secara efektif. Tanpa perencanaan, organisasi kehilangan arah, dan tanpa pengorganisasian, rencana hanyalah sebuah mimpi yang tidak teratur. Demikian materi yang saya jelaskan, semoga memberikan wawasan baru dalam mengelola organisasi Anda.